Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfito Ramadhani Gumanti Rahayu. Saya adalah mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan membuat artikel review untuk mata kuliah Manajemen Strategik untuk tugas UAS ya. Dosen pengampunya Ibu Ipuk Widayanti, SE MSc. Dalam artikel review kali ini saya akan membuat reviewnya dengan membagi dalam 5 poin: latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, dan implikasi. Yang pertama sebelumnya ini saya mendapatkan semua artikel yang saya review dari Google Scholar. Yang pertama ada manajemen strategik dan kinerja organisasi, pendekatan konseptual. Latar belakang masalahnya, lingkungan organisasi semakin kompleks dan kompetitif. Manajemen strategik menjadi elemen fundamental untuk keberlangsungan dan peningkatan kinerja organisasi. Tujuan penelitiannya mengkaji hubungan antara manajemen strategik dan kinerja organisasi melalui pendekatan konseptual. Metode yang digunakannya studi kepustakaan, menelaah literatur ilmiah, buku teks, dan penelitian terdahulu terkait manajemen strategik dan kinerja organisasi. Lalu hasilnya, tahapan utama manajemen strategik ada perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi, dan penerapan manajemen strategik yang sistematis dan berkelanjutan. Ada meningkatkan efektivitas organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Implikasinya memberikan kontribusi konseptual bagi pengembang kajian manajemen strategik, menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam memahami peran manajemen strategik sebagai determinan utama kinerja organisasi. Lalu yang terakhir ada menekankan pentingnya integrasi strategi untuk aspek keuangan maupun non-keuangan. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran, analisis produk, tempat, dan promosi. Latar belakang masalahnya ada strategi pemasaran merupakan bagian penting dari manajemen strategi. Faktor utama mempengaruhi strategi pemasaran produk, tempat, dan promosi. Tujuan penelitiannya ada membangun hipotesis pengaruh antar variabel seperti produk, tempat, promosi terhadap strategi pemasaran. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan. Metode yang digunakannya library research, sumbernya ada dari e-book, open access journal, Google Scholar, Mendeley, dan media akademik offline. Lalu ada analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya, produk berpengaruh terhadap strategi pemasaran, tempat berpengaruh terhadap strategi pemasaran, promosi berpengaruh terhadap strategi pemasaran. Implikasinya memberikan kerangka konseptual bagi penelitian empiris selanjutnya, menjadikan rujukan bagi praktisi pemasaran dalam merancang strategi berbasis produk, distribusi, dan promosi. Yang terakhir, menekankan pentingnya integrasi ketiga faktor untuk efektivitas strategi pemasaran. Lalu ada manajemen strategik sebagai aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Latar belakang masalahnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk mencetak lulusan berkualitas. Mutu pendidikan seringkali menurun jika tidak ditunjang oleh manajemen strategik yang baik. Manajemen strategik diperlukan untuk memperluas peluang masa depan dan meminimalkan risiko. Tujuan penelitiannya mengetahui pentingnya manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren, mengkaji implementasi manajemen strategik di Madrasah Alawiyah Syekh Zainuddin NW Anjani.
Metode yang digunakannya pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi wawancara studi dokumentasi, analisis data, reduksi, penyajian, verifikasi, atau penarikan kesimpulan. Hasilnya, profil Madrasah Alawiyah Syekh Zainuddin NWNJ ini mencakup visi misi, tujuan, sasaran, dan profil sumber daya madrasah. Implementasi manajemen strategik dilakukan melalui analisis lingkungan internal, struktur organisasi, teamwork, pembagian tugas, kurikulum, budaya madrasah, kode etik, aset, pembiayaan. Analisis lingkungan eksternal, lingkungan geografis, demografis, budaya, regulasi, pemerintah, perkembangan iptek, keterlibatan komite, mitra alumni, serta apresiasi masyarakat. Serta boarding school sistem mendukung pencapaian standar pendidikan nasional. Implikasinya, manajemen strategik berperan penting dalam menjaga ritme organisasi pesantren agar teratur. Peningkatan mutu pendidikan berdampak langsung pada kualitas lulusan, memberikan kerangka kerja bagi pesantren lain untuk mengadopsi strategi serupa dalam tantangan pendidikan modern. Lalu selanjutnya ada model dan dinamika kepemimpinan dalam manajemen strategik, sebuah tinjauan konseptual. Latar belakang masalahnya, kepemimpinan adalah elemen kunci keberhasilan penerapan manajemen strategik. Lingkungan organisasi semakin kompleks dan kompetitif menuntut model kepemimpinan yang adaptif. Kajian integratif tentang kepemimpinan dalam rangka manajemen strategik masih terbatas. Tujuan penelitiannya mengeksplorasi konsep dan model kepemimpinan, menganalisis relevansi model kepemimpinan dalam mendukung efektivitas manajemen strategik organisasi. Metode yang digunakannya adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual, lalu menelaah sistematis dalam literatur ilmiah terkini periode 2020 sampai 2025. Hasilnya, model kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategik berkontribusi signifikan dalam merespon perubahan lingkungan, menyelaraskan visi strategis organisasi, mendorong kinerja berkelanjutan, integrasi kepemimpinan dan strategik terbukti, membangun keunggulan kompetitif dan ketahanan organisasi. Implikasinya, kontribusi teoritis, pemetaan konseptual hubungan pemimpin, kepemimpinan, dan manajemen strategi. Implikasi praktisnya panduan bagi kebijakan dan pimpinan organisasi dalam merancang strategi jangka panjang yang efektif. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya pemimpin inspiratif, adaptif, dan partisipatif untuk keberhasilan strategi organisasi. Latar belakang perusahaan hipotetik menurut manajemen strategik. Latar belakang masalahnya, lingkungan bisnis semakin dinamis dan kompetitif. Perusahaan membutuhkan manajemen strategik untuk menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kerjasama. Tujuan penelitiannya mengkaji pengaruh penerapan manajemen strategik terhadap kinerja perusahaan, menganalisis teknik strategi seperti SWOT, PEST, dan Porter's Five Forces. Metode yang digunakannya yaitu studi literatur, analisis terhadap literatur ilmiah, buku teks, dan penelitian terlebih dahulu. Hasilnya, penerapan manajemen strategik yang baik meningkatkan kinerja perusahaan, pertumbuhan aset, dan profitabilitas. Faktor internal seperti budaya organisasi dan kompetensi manajerial mempengaruhi efektivitas strategi. Integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi secara berkelanjutan menjadi kunci keunggulan
kompetitif. Implikasinya, memberi kerangka konseptual bagi akademisi dan praktisi dalam memahami hubungan manajemen strategik dan kinerja perusahaan, menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan yang terakhir menjadi referensi untuk pengembangan strategi berkelanjutan yang mendukung keunggulan kompetitif jangka panjang. Lalu ada peran manajemen strategi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Latar belakangnya, keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada kualitas SDM. Karyawan adalah aktor utama dalam menerjemahkan rencana strategis ke tindakan nyata. Tanpa dukungan optimal, strategi tidak akan menghasilkan hasil maksimal. Tujuan penelitiannya mengetahui peran manajemen strategis dalam meningkatkan kinerja karyawan, lalu metode yang digunakannya ada Systematic Literature Review atau SLR. Penelaahan mendalam terhadap jurnal, artikel ilmiah, dan laman resmi. Analisis digunakan secara kritis untuk memperoleh data relevan. Hasilnya, manajemen strategik berperan konsisten dan signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai maupun organisasi. Strategi yang dirumuskan sistematis, diimplementasikan tepat, dan dievaluasi berkala, organisasi lebih efektif mencapai target. Penerapan strategi mendorong keterlibatan pegawai, memperjelas arah kerja, dan menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Lalu implikasinya, memberikan kerangka konseptual bagi organisasi dalam mengelola SDM berbasis strategi. Menjadi referensi praktis untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, dan komitmen kerja. Menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar strategi tetap relevan dan dengan dinamika organisasi. Lalu selanjutnya, manajemen strategik dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Latar belakang masalahnya, era digital membawa transformasi yang cepat, mengubah pola persaingan bisnis. Perusahaan dituntut menyesuaikan strategi dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Tujuan penelitiannya menganalisis penerapan manajemen strategik untuk meningkatkan daya saing di perusahaan era digital. Metode yang digunakan studi literatur kualitatif, sumbernya berasal dari jurnal, buku, dan artikel terkait manajemen strategik dan digitalisasi. Hasilnya, strategi digital seperti big data, artificial intelligence, dan e-commerce memperkuat daya saing perusahaan. Manajemen strategik efektif menuntut fleksibilitas, inovasi, dan adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Kesimpulannya atau implikasinya sama saja ya. Penerapan manajemen strategik di era digital harus responsif terhadap teknologi, inovasi, dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Lalu ada peran manajemen strategis dalam meningkatkan kualitas di pelayanan publik di era digital. Latar belakang masalahnya, perkembangan digital meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kementerian dan lembaga publik menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada teknologi, belum banyak kajian konseptual tentang peran manajemen strategik. Tujuan penelitiannya menganalisis peran manajemen strategik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Mengisi kesenjangan penelitian dengan pendekatan konseptual. Lalu metode yang digunakannya pendekatan kualitatif berupa studi literatur, sumbernya berasal dari jurnal, artikel ilmiah, dan buku dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2025.
Hasilnya, manajemen strategik berperan penting dalam mengarahkan strategi penguatan ekosistem SDM, sumber daya manusia, infrastruktur, integrasi sistem keamanan, dan strategi dalam tata kelola sektor publik meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Implikasinya menegaskan urgensi strategi digital dalam manajemen sektor publik, memberikan kerangka konseptual bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan responsivitas pelayanan publik, mendorong transformasi digital yang adaptif dan berkelanjutan di lembaga kepemerintahan. Lalu, ada pengaruh inovasi, transformasi digital, dan teknologi terhadap manajemen strategik berbasis sumber daya manusia. Latar belakangnya, manajemen strategik berbasis sumber daya atau research-based strategic management menekankan pemanfaatan aset internal untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Faktor eksternal seperti inovasi, transformasi digital, dan teknologi berperan dalam memperkuat strategi berbasis sumber daya. Tujuan penelitiannya membangun hipotesis pengaruh antara variabel inovasi, transformasi digital, teknologi terhadap manajemen strategik berbasis sumber daya. Menjadi konseptual bagi penelitian empiris selanjutnya. Metode yang digunakan adalah library research. Sumbernya berasal dari e-book, open access jurnal, Google Scholar, Mendeley, dan media akademik online. Lalu ada analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya, inovasi berpengaruh terhadap manajemen strategik berbasis sumber daya. Transformasi digital berpengaruh terhadap manajemen strategik berbasis sumber daya. Teknologi berpengaruh terhadap manajemen strategik berbasis sumber daya. Implikasinya memberikan kerangka konseptual bagi akademisi dan praktisi dalam memahami integrasi inovasi digitalisasi dan teknologi dengan strategi berbasis sumber daya. Menjadikan rujukan bagi organisasi untuk mengoptimalkan aset internal melalui dukungan teknologi dan inovasi. Menekankan pentingnya adaptasi digital dalam memperkuat daya asing berkelanjutan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi peningkatan kinerja perusahaan, analisis inovasi produk pemasaran digital, dan sumber daya manusia. Latar belakang masalahnya, lingkungan bisnis yang dinamis menuntut perusahaan untuk memperkuat daya saing dan berkelanjutan operasional. Strategi meningkatkan kinerja perusahaan menjadi langkah sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan penelitiannya mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi peningkatan kinerja perusahaan. Fokus pada 3 variabel utama, yaitu inovasi produk, pemasaran digital, dan sumber daya manusia. Metode yang digunakannya pendekatan kualitatif menjadi studi literatur, analisis terhadap jurnal, artikel ilmiah, dan referensi relevan. Hasilnya, inovasi produk memperkuat posisi perusahaan di pasar. Pemasaran digital mempermudah perusahaan menjangkau konsumen secara luas. Penggunaan sumber daya manusia yang efektif mendorong tercapainya tujuan strategi perusahaan. Ketiga faktor tersebut positif terhadap strategi peningkatan kinerja perusahaan. Implikasinya memberikan kerangka konseptual bagi perusahaan dalam merancang strategi peningkatan kinerja dan menjadi referensi praktis untuk pengembangan daya saing berkelanjutan. Lalu yang terakhir, menekankan pentingnya sinergi antara inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan SDM. Pengaruh integrasi teknologi, keterlibatan karyawan dalam dan kebijakan lingkungan terhadap manajemen strategik. Latar belakangnya, manajemen strategik berkelanjutan menjadi penting di era modern. Faktor-faktor seperti integrasi teknologi, keterlibatan karyawan, dan kebijakan lingkungan diyakini mempengaruhi keberhasilan strategi berkelanjutan.
Tujuan penelitiannya membangun hipotesis, pengaruh antar variabel, teknologi, keterlibatan karyawan, kebijakan lingkungan terhadap manajemen strategi berkelanjutan, manajemen menjadi dan dasar bagi riset lanjutan. Metode yang digunakannya adalah studi pustaka atau library research, lalu sumbernya ada dari e-book, Open Access Journal, Google Scholar, Mendeley, dan media akademik online. Lalu analisis deskriptif kualitatif, hasilnya integrasi teknologi berpengaruh terhadap manajemen strategi berkelanjutan. Keterlibatan karyawan juga sama berpengaruh terhadap manajemen strategi berkelanjutan. Kebijakan lingkungan berpengaruh terhadap manajemen strategi berkelanjutan. Implikasinya memberikan dasar konseptual bagi penelitian empiris selanjutnya, menekankan pentingnya sinergi antara teknologi SDM dan kebijakan lingkungan dalam mendukung strategi berkelanjutan. Menjadi rujukan bagi organisasi dalam merancang kebijakan strategis yang adaptif dan berorientasi keberlanjutan. Lalu ada analisis manajemen strategik pada UMKM dapur coet untuk optimalisasi pertumbuhan usaha di sektor kuliner. Latar belakangnya, dapur coet menyajikan masakan tradisional Sunda dan Jawa dengan sentuhan modern. Persaingan kuliner semakin ketat ditambah perubahan gaya hidup konsumen yang mengandalkan teknologi digital. Dibutuhkan strategi manajemen yang tepat agar usaha tetap bertahan dan berkembang. Tujuan penelitiannya mengkaji strategi manajemen yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing dapur coet, meningkatkan faktor internal dan eksternal melalui pendekatan SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Metode yang digunakannya pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen. Hasilnya, analisis SWOT memberikan gambaran faktor internal kekuatan dan kelemahan dan eksternal peluang dan ancaman. Strategi yang sesuai dapat membantu dapur coet beradaptasi dengan tren digital dan mempertahankan relevansi di pasar kuliner. Implikasinya memberikan rekomendasi bagi dapur coet dalam mengembangkan usaha, menjadikan referensi bagi UMKM kuliner lain dalam menghadapi persaingan dan transformasi digital. Yang terakhir, menekankan pentingnya inovasi penyajian, promosi digital, serta pengelolaan sumber daya internal. Lalu selanjutnya, integrasi manajemen strategik dan sumber daya manusia ke dalam meningkatkan keunggulan kajian pada PT Sumber Alvaria Trijaya, Tbk. Latar belakangnya, PT Sumber Daya Alvaria Trijaya Tbk adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia. Persaingan industri retail semakin ketat, menuntut strategi bisnis dan pengelolaan SDM yang adaptif. Sinergi antara manajemen strategik dan manajemen SDM menjadi kunci keunggulan kompetitif. Tujuan penelitiannya menganalisis implementasi manajemen strategi dan manajemen SDM pada PT Sumber Daya Alvaria Trijaya Tbk. Memahami kontribusi strategi dan pengelolaan SDM terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Metode yang digunakannya pendekatan kualitatif, metode studi kasus, analisis deskriptif terhadap data sekunder, laporan perusahaan, literatur akademik, dan publikasi relevan. Hasilnya, strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasinya produk efektif meningkatkan daya saing dan memperluas segmen pasar. Penguatan sistem manajemen berbasis hasil pemberdayaan karyawan dan inovasi digital meningkatkan efisiensi serta kepuasan pelanggan. Sistem pengendalian berbasis nilai etika dan pelatihan perilaku etis membangun budaya kerja positif. Rekrutmen terbuka, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi berbasis KPI mendukung terciptanya SDM unggul dan berorientasi kinerja. Perusahaan mampu merespon dinamika industri retail secara adaptif dan menjaga loyalitas konsumen melalui digitalisasi dan inovasi layanan.
Kesimpulannya, sinergi antara strategi bisnis dan manajemen SDM adaptif merupakan faktor untuk keberhasilan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Perusahaan berhasil menghadapi persaingan dan perubahan pasar dengan strategi yang progresif dan berkelanjutan. Ada peran akuntansi manajemen strategik dalam pengambilan keputusan bisnis melalui pemanfaatan big data dan artificial intelligence atau AI. Latar belakang masalahnya, perkembangan teknologi digital, big data, dan AI mengubah praktik akuntansi manajemen dari sekadar pencatatan menjadi sistem informasi strategis. AMS kini mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Tujuan penelitiannya menganalisis peran AMS dalam pengambilan keputusan bisnis melalui pemanfaatan big data dan AI. Mengidentifikasi tantangan implementasi AMS berbasis teknologi digital, lalu metode yang digunakannya. Studi literatur kualitatif, sumbernya berasal dari buku akademik, artikel jurnal, proceeding, dan laporan penelitian. Analisis dilakukan dengan sistem sintesis naratif. Hasilnya, big data meningkatkan akurasi informasi, kinerja, serta analisis pelanggan dan pesaing. AI mendukung analisis prediktif simulasi skenario dan deteksi risiko untuk keputusan lebih proaktif. Integrasi big data dan AI menggeser peran akuntan manajemen menjadi analisis strategi dan mitra bisnis. Keberhasilan implementasi bergantung pada kualitas data, kapabilitas SDM infrastruktur, teknologi, dan tata kelola data. Implikasinya, AMS berbasis teknologi digital memperkuat pengambilan keputusan strategis, memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk beradaptasi dengan era digital, lalu menjadi referensi bagi praktisi akuntansi dan manajemen dalam mengoptimalkan teknologi untuk keunggulan kompetitif. Lalu ada manajemen strategis, pengembangan life skill berbasis nilai-nilai Islam. Latar belakang masalahnya, kompleksitas masalah sosial dan globalisasi menuntut generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki kecakapan hidup sosial, intelektual, spiritual, dan personal. Serta nilai-nilai Islam menjadi landasan penting dalam pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan hidup. Lalu tujuan penelitiannya mempelajari ide-ide tentang manajemen strategis sebagai cara membangun keterampilan hidup berbasis nilai-nilai Islam. Menjalankan bagaimana nilai-nilai Islam dan dapat diintegrasikan dalam setiap tahap manajemen strategis. Lalu metode yang digunakannya studi literatur, sumbernya literatur manajemen, pendidikan, dan kajian keislaman. Hasilnya, manajemen strategis berbasis nilai Islam terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perumusan strategi berlandaskan visi, misi, dan nilai kejujuran serta tanggung jawab. Lalu yang kedua, implementasi strategi menekankan kerja keras, amanah, dan disiplin. Yang ketiga, evaluasi dan pengendalian memastikan keselarasan intelektual, emosional, dan spiritual. Penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen strategis membantu menghasilkan generasi budaya saing sekaligus berkarakter mulia. Implikasinya memberikan kerangka konseptual bagi pendidikan Islam dalam membangun karakter dalam keterampilan hidup. Menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan untuk mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam strategi manajemen pengembangan SDM. Menekankan keseimbangan antara aspek akademik, spiritual, dan moral dalam menghadapi tantangan globalisasi. Baik, segitu saja artikel review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.